Baik, pada slide-slide sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana siklus hidup Plasmodium ya, yang membutuhkan dua host spesies yaitu nyamuk Anopheles betina dan manusia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penularannya. Yang pertama, penularannya ditularkan begitu ya dari yang sakit ke yang sehat itu oleh nyamuk Anopheles betina. Yang kedua, bisa juga melalui transfusi darah dari penderita ke yang sehat begitu. Bila transfusi darahnya lolos begitu ya, tidak diketahui bahwa dia menderita malaria. Kemudian yang ketiga adalah melalui plasenta ibu hamil. Jadi bila ada wanita yang hamil kemudian dia mengidap malaria, maka bisa ditularkan ke janinnya. Adapun gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit malaria ini, ada gejala awal seperti demam, sakit kepala, ya, nyeri otot, lemah begitu. Ini gejalanya mirip dengan infeksi virus influenza. Kemudian diikuti dengan serangan demam yang tinggi dan menggigil yang terjadi berulang dan periodik. Nah, ini ciri khas dari penyakit malaria bahwa terjadi demam yang tinggi dan menggigil. Nah, kemudian selanjutnya bisa disertai gangguan seperti halusinasi, eksaktasi cerebral ya. Ini menyertai demamnya. Oke, kemudian ini ada pernyataan yang paling bawah ya. Di daerah endemik malaria dan pada populasi yang memiliki imunitas parsial terhadap infeksi ini, gejala klinis mungkin lebih ringan. Maksudnya pada daerah yang endemis, itu ya, yang terbiasa, yang sudah dari kecil mungkin terpapar, begitu ya, masyarakat di sana itu sudah memiliki imunitas terhadap infeksi malaria ini, jadi dia lebih kebal gitu. Misalnya penduduk di Papua misalnya ya, nah dia kan endemis di sana. Nah si penduduk di sana sudah punya imunitas terhadap malaria ini, jadi lebih kebal begitu ya, dibanding dengan misalnya ada pelancong atau wisatawan dari luar Papua misalnya, ada orang Jawa atau orang Sunda misalnya masuk ke sana, kemudian digigit nyamuk ya, terinfeksi begitu, maka dia imunitasnya rendah terhadap penyakit itu sehingga mudah untuk terjangkit. Baik, ini adalah gejala yang terpenting dalam penyakit malaria. Ada demam ya. Kemudian ada splenomegali dan ada anemia. Oke. Nah, demam itu terjadi sehubungan dengan pecahnya sejumlah skizon yang matang secara periodik ya, dan merozoitnya masuk ke dalam aliran darah atau disebut sporulasi. Nah, ini yang menyebabkan demam ya. Waktu pecahnya skizon ini bervariasi antar plasmodium yang berbeda. Bisa ada yang setiap 48 jam atau 2 hari ya, atau sekitar 72 jam. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk yang pipax dan ovale, skizonnya pecah setiap 48 jam. Ini disebutnya tertiana ya, tertiana. Kemudian yang malaria intervalnya 72 jam. Nah, ini istilahnya quartana gitu ya. Quartana. Kemudian yang falciparum ini yang paling cepat interval waktunya. Nah, ini disebutnya istilahnya ada malaria tropicana ya. Karena kita ingat saja bahwa yang di daerah tropis kebanyakan adalah falciparum ya. Jadi disebut tropicana. Oke ya, dan
waktu atau siklus pecahnya. Skizon itu paling cepat. Oke. Nah, stadium demamnya ada 3. Ada stadium menggigil ya, kemudian stadium puncak demam, dan stadium berkeringat. Oke. Nah, kemudian gejala selanjutnya splenomegali itu perbesaran limpa. Ini gejala khas dari malaria menahun. Oke, biasanya pada minggu kedua itu sudah membesar ya dan dapat diraba pada palpasi. Bila dipegang oleh tangan, dia keras membesar gitu. Bila malarianya bertah menahun gitu ya, lama gitu menjangkitnya, apalagi yang kambuhan ya, maka jaringan ikat makin bertambah sehingga menjadi semakin keras gitu ya, jadi keras limpanya. Oke, nah limpa ini kan sama ya sistem pertahanan tubuh, maka kalau dia aktif ya dia lebih banyak bekerja mungkin ya, jadi dia akan lebih sibuk ya, dan mungkin menyebabkan perubahan dari jadi membesar begitu ya. Oke, nah ini gejala khas malaria. Oke, kemudian nah ini yang paling berbahaya juga ya. Ini anemia ya. Yang terjadi anemia hemolitik, normositik, normokrom ya. Nah, ini kenapa dia anemia gitu? Karena eritrositnya sendiri hancur ya, kan pecah gitu ya. Kan ada merozoit di dalamnya kemudian pecah. Nah, eritrositnya hancur. Hancurnya secara cepat dan hebat. Dia siklusnya kan cuma beberapa hari ya, ada yang 2 hari, 3 hari, pecah-pecah begitu. Pecahnya tidak sedikit tapi banyak kan. Sekali keluar itu ratusan ribuan gitu ya merozoit. Maka pasti dia akan anemia. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tabel distribusi geografis Plasmodium yang infektif terhadap manusia. Kita lihat ada negara atau wilayah ya, ada Afrika, kemudian Amerika, ya, Asia, Eropa, India, Indochina. Nah, kemudian kita temukan ada Indonesia. Ya. Nah, kita lihat di antara 4 plasmodium itu yang dominan, yang biasa muncul di Indonesia yang mana? Kita lihat yang falciparum. Nah, ini predominan ya. Kemudian malariae dan ovale itu sangat jarang. Oke. Kemudian yang vivax itu lazim. Nah, jadi di antara 4 plasmodium ini yang harus kita kuasai yaitu yang falciparum dan yang vivax. Oke. Nah, pada slide berikut ini kita melihat tabel perbedaan antara Plasmodium vivax dan falciparum. Karena di Indonesia yang dominan adalah kedua Plasmodium ini, jadi kita harus bisa membedakan antara keduanya. Pertama, kita lihat eritrosit yang positif. Apabila kita membuat apusan darah ya untuk pemeriksaan malaria yang akan kita ajarkan pada pada PowerPoint selanjutnya. Nah, kita harus perhatikan eritrosit yang positif itu berapa banyak. Misalnya dari satu lapang pandang ya kita lihat. Nah, kalau vivax itu yang positifnya itu kurang lebih 2% ya. Tapi kalau falciparum itu 40%. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan kita punya satu preparat, kemudian kita lihat lapang pandang ya, banyak eritrosit di sana yang terlihat. Nah, kemudian yang positifnya itu banyak. Yang positif di dalam eritrositnya tersebut ada plasmodiumnya itu banyak, lebih dari 40%. Maka kemungkinan adalah falciparum. Karena untuk vivax itu jarang sekali eritrosit yang terinfeksinya. Oke, kemudian kita lihat ukuran eritrosit. Nah, seperti yang pernah kita pelajari bahwa kalau plasmodium vivax itu eritrositnya akan membesar. Oke, berbeda dengan Plasmodium
falciparum. Kalau yang falciparum dia tidak membesar, dia normal saja ukurannya gitu ya. Nah, kemudian sitoplasma eritrosit. Kita lihat sitoplasma eritrositnya. Nah, terdapat titik Schooner pada vivax. Kalau falciparum terdapat titik Maurer. Nah, kita ingat kembali karena si Hb ya, hemoglobin pada eritrosit itu dicerna, kemudian berubah menjadi pigmen-pigmen ya, yang titik-titik warna merah itu. Nah, itu yang pada Plasmodium vivax kita ingat kembali itu banyak sekali titiknya ya, kecil-kecil. Nah, itu dinamakan titik Schooner. Kalau falciparum dia pigmennya hanya sedikit tapi besar-besar. Itu namanya titik Maurer. Oke. Kita lanjutkan bentuk cincin pada trofosit muda pada fase pertama ya. Plasmodium vivax kita ingat kembali dia satu tiap eritrosit ya, dan agak lebih besar dari falciparum. Nah, kalau falciparum dia kecil-kecil ya, tapi bisa satu atau bisa dua tiap eritrositnya. Oke, bagaimana ukurannya? Ukuran cincinnya. Yang vivax itu 1/3 eritrosit, falciparum 1/6 eritrosit. Berarti yang falciparum lebih kecil-kecil cincinnya dibanding dengan vivax. Oke, kita lihat stadium selanjutnya, stadium trofozoit tua. Nah, kalau vivax dia membentuk cincin yang amoeboid, membesar dan amoeboid ya, tidak beraturan ya bentuknya. Oke, tapi untuk yang falciparum dia cincinnya tampak normal seperti bulatan tidak amoeboid ya, mulus begitu bulatannya. Tapi cincinnya lebih besar daripada yang trofozoit muda. Jadi cincinnya membesar. Oke, kemudian ada fase selanjutnya skizon. Nah, untuk vivax itu skizonnya, merozoitnya di dalam skizon itu lebih sedikit dibanding dengan falciparum. Namun, ukurannya lebih besar-besar untuk yang vivax. Kedua-duanya tidak membentuk pola seperti bunga ya, tidak beraturan. Namun, dari jumlah merozoit itu falciparum lebih banyak dan lebih kecil. Oke, kita lihat ada yang ditekankan di sini. Oke. Nah, tidak terdapat pada darah perifer untuk bentuk trofozoit tua dan merozoit. Oke ya, tidak terdapat pada darah perifer. Jadi kalau kita ambil dari darah perifer, misalnya ujung jari, maka tidak akan tampak ya trofozoit tua dan skizon untuk yang Plasmodium falciparum. Oke, kita lihat stadium yang terakhir. Itu stadium gamet. Oke ya, ada makrogamet, mikrogamet. Nah, kita sudah lihat tadi gambarnya. Makrogamet dan mikrogamet untuk vivax itu sama-sama bulat ya, bulat. Oke. Namun ada perbedaan. Ini makrogamet itu lebih biru ya. Nah, kita ingat gambar yang sudah dibahas ya, lebih biru, intinya lebih padat, oke? Padat dan di pinggir intinya ya. Nah, kemudian untuk yang mikrogametnya dia cenderung birunya biru muda atau merah muda ya. Berarti tidak sebiru makrogamet. Kemudian intinya difus di tengah dan lebih besar. Kemudian pigmennya tersebar. Kalau yang makrogamet pigmennya berkumpul sekitar inti. Oke, kemudian yang terakhir ini makrogamet dan mikrogamet untuk falciparum. Nah, untuk makrogametnya seperti bulan sabit ya, warnanya biru, inti padat gitu ya. Pigmen sekitar inti. Oke, kemudian untuk yang mikrogamet seperti pisang ya, warnanya biru muda atau merah muda. Dan intinya pun tidak padat ya, intinya dipus, pigmennya tersebar. Oke, mudah-mudahan untuk pengenalan morfologi dari Plasmodium ini kalian bisa mengingat dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.